Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Indonesia Channel. Video kali ini kita akan membahas yaitu teknologi SD-WAN. Kita akan menerapkan internet dan MPLS berbarengan. Oke, jadi di sini teman-teman saya sudah membuat topologi ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di sisi kiri ada headquarter, kemudian di sisi sebelah kanan ini ada data center. Oke. Di headquarter di sini kita ada 3 koneksi, yaitu ke ISP1, kemudian ISP2, lalu ISP3. Kemudian di data center sendiri kita hanya mempunyai 1 koneksi internet, dan juga kita ada MPLS yang terhubung ke headquarter dari data center. Oke. Di sini kita goalsnya adalah kita akan membuat koneksi internet dan MPLS ya, baik di headquarter maupun di data center. Jadi nanti si headquarter bisa akses internet melalui SD-WAN ya, melalui 2 ISP ini. Lalu juga untuk koneksi MPLS-nya dari headquarter juga bisa ping ke server di sini ya, melalui MPLS. Begitu juga sebaliknya. Dari data center kita ada koneksi hanya 1 internet ya ke ISP, kemudian ada juga koneksi MPLS. Nanti goals keduanya, jadi di sini ketika internet ini mati, si ISP yang ada di data center, si internet akan dilewatkan melalui MPLS di sini yang menjadi SD-WAN juga di sini. Oke, jadi nanti internetnya via MPLS. Jadi sebagai redundannya si ISP ini. Oke. Nah, kita langsung konfigurasi aja teman-teman ya. Kita akan konfigurasi dulu di sisi headquarter, kemudian kita akan konfigurasi lagi di sisi data center. Kita login dulu ke headquarternya. Oke, di sini saya akan membuat dulu SD-WAN-nya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya di sini untuk interface sudah saya konfigurasi ya teman-teman ya. Untuk tiap-tiap interface, jadi saya nggak perlu konfigurasi lagi. Di sini ada IP LAN ya, headquarter LAN segmen IP 1716, lalu ISP1 di sini, lalu ISP2 ini IP manajemen, kemudian port 4 ada koneksi MPLS. Begitu juga di data center ya, di sini ada LAN ya, di LAN sini segmen IP 1918, kemudian ada ISP1. Lalu ini manajemen port, kemudian ini ada MPLS ya untuk port 3-nya. Oke, kita akan buat SD-WAN-nya dulu ya di headquarter. Kita enable dulu. Oke, di sini kita langsung ke SD-WAN teman-teman ya. Nanti di SD-WAN ini kita akan membuat membernya itu si 2 ISP ini ya, dan MPLS dia ada 3 member di headquarter SD-WAN. Coba dulu yang pertama interface ISP1 port 1 ya, port 2, lalu gateway-nya 10.254 1.254 1.1. Kemudian kita buat lagi member yang kedua, interface-nya ISP2 ya, port 3 10.254.2.1 ya untuk gateway-nya. Oke, 10.254.2.1. Kemudian kita lanjut untuk buat si MPLS, member si MPLS-nya. MPLS di port 4, gateway-nya ini 10.254.4 ya. Oke. 10.254.4.2 ya di sisi sebelahnya untuk gateway MPLS-nya. Oke, di sini sudah kita buat teman-teman ya untuk member dari si SD-WAN-nya sendiri. Ada ISP1, ISP2, lalu ada MPLS di port 4. Nanti kemudian kita akan buat di sini performance SLA-nya dulu ya, karena kita akan membuat nanti SD-WAN rules. Ya, kita akan buat baru aja di sini performance SLA-nya, misalkan di sini untuk akses internet. Kita akan buat karena ke internet, kita akan buat servernya ke 888
Untuk membernya di sini semuanya kita masukin teman-teman. Jadi kita akan masukin ya ESP1, kemudian ESP2, lalu si MPLS. Nah, kita oke aja langsung. Kalau mau di checklist asal target ini bisa teman-teman. Ya, nanti tinggal diatur targetnya berapa, latensinya atau jitternya. Oke, kita oke. Nah, di sini kita refresh dulu ya performa SLA-nya ya. Nah, di sini performa SLA-nya sudah hijau teman-teman ya, yang ESP1 dan ESP2. Ini MPLS-nya merah karena memang kita nggak bisa koneksi ke 88 ya via jalur MPLS. Nah, nanti kita akan buat nanti skenario nya gimana, nanti si MPLS ini bisa hijau teman-teman. Oke, lanjut kita akan buat oh ya, static root-nya saya belum buat static root untuk si internetnya. Default root kita buat virtual one link. Nah, kita buat default root-nya ke internet ya, untuk default root internetnya ke SD-WAN. Kemudian kita akan buat MPLS juga gitu. Kita perlu buat ini routing MPLS-nya. Ini kita pakai name address saja. Kita masukin si LAN si data center ya teman-teman ya. Ini LAN data center sudah saya buat tadi. IP-nya 192.168.50 ya untuk segmen IP-nya. Gateway-nya yaitu gateway si MPLS-nya, si sisi lawannya 1S10.254.4.2 ya, benar. 10.254 ya. Di sini 1, di sini 2 teman-teman. Nah, jadi kita ada dua routing ya, yaitu default route untuk ke arah internet, satu routing statik untuk ke arah ke MPLS. Ini kita buat juga. Nah, kemudian kita buat SD-WAN rules ya untuk ke arah internet. Kita buat akses internet. Nah, source address-nya kita dari data center, dari LAN ya, LAN headquarter yaitu 172.16.30. Kemudian destinasi address-nya kita akan buat all ya, karena ini ke internet. Oke, kita pakai base quality aja. Nah, interface preference-nya ini kita masukin semuanya teman-teman. Di ESP1, si ESP2, kemudian si MPLS ya. Oke, seperti ini. Kemudian SLA-nya kita masukin yang tadi sudah kita buat. Akses internet ya tadi ya. Nah, oke, yang kita udah buat sini. Nah, oke, kita sudah buat SD-WAN rules untuk ke arah internet. Nah, kemudian kita buat policy teman-teman ya. Kita perlu buat policy untuk yang ke arah internet. Kemudian kita juga perlu buat policy untuk ke arah si MPLS-nya. Oke, kita di sini policy and object. Kita buat ke arah akses internet ya. Akses internet itu dari hard quarter LAN nya port 5, outgoing-nya kita ke SD-WAN, virtual WAN link-nya, source-nya kita buat si hard quarter LAN, destination-nya all, service-nya kita buat all aja. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Ini untuk policy untuk ke arah si ke internet ya. Harusnya si server ini juga udah bisa ping ya ke internet ya, karena kita udah buat policy ini. Sudah jalan teman-teman ya, dari si server headquarter-nya sudah bisa ke internet. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kita udah buat policy untuk internet, sekarang kita akan buat policy untuk MPLS-nya. Akses MPLS, kami interface-nya dari headquarter LAN. Kemudian outgoing interface-nya SD-WAN ya, source-nya dari
segmen IP LAN, destinasinya segmen IP data center ya. Servisnya kita buat all. Nah ini karena MPLS, nanti kita matiin aja teman-teman. Nanti kita matiin. Lognya aja kita buat host session. Nah, kita oke. Nah di sini karena ini spesifik destinasinya, maka harus kita taruh di atas teman-teman ya. Semua destinasi yang ada spesifik IP. Kalau di sini aja ada all, kita harus taruh di atas biar dia terbaca duluan ya teman-teman. Nah nanti kita buat juga ini kan akses MPLS to DC. Nah kita buat yang dari akses MPLS from DC ya, kita clone aja, clone reverse. Nah, kita edit di sini akses MPLS from DC. Oke. Nah jadi sekarang kita ada 3 policy teman-teman ya. 3 policy. Yang pertama MPLS-nya yang ke arah data center, kemudian ke arah internet, kemudian nih akses MPLS yang dari data center nanti ke arah si headquarter. Nah kemudian di sini kita juga harus buat performance SLA teman-teman ya, performance SLA untuk si MPLS sendiri, karena yang tadi kita buat itu kan merah teman-teman. Sebentar ya, kita ke SD1 performance SLA. Nah ini kan ke internetnya udah nyala nih teman-teman, 2 ya hijau ya, yang MPLS-nya merah, maka kita perlu buat MPLS-nya sendiri teman-teman, biar si MPLS-nya bisa jalan dulu nanti. Oke, kita buat SLA, misalkan SLA MPLS. Nah servernya ini IP MPLS yang di data center ya teman-teman, 10.254.4.2. Nah ini partisipannya ini si MPLS saja. Nah seperti ini. Oke, kita oke ya. Terus nggak bisa pakai garis. Nah seperti ini aja. Nah kita udah buat SLA MPLS, kita reload, harusnya dia hijau ya yang MPLS ya. Nah ini udah hijau teman-teman ya, karena dia mendetek servernya si server gateway MPLS-nya. Oke, di sisi headquarter ini aja dulu teman-teman ya, nanti ada yang perlu kita tambahkan lagi, tapi kita perlu konfigurasi dulu yang di data center. Oke, di data center sama teman-teman yang udah saya konfigurasi untuk tiap interface-nya. Nah nanti kita langsung buat ke SD1 nya aja, sama seperti yang di headquarter. Network, kita enable dulu ya. Config system SD1 set status enable. Oke, baru kita create membernya. Create SD1 member. Yang pertama si ISP ya, ISP yang di data center. Gateway-nya 10.254.10.253 ya. Oke, 10.254.3.1. Oke, lanjut kita buat si MPLS membernya. Interface-nya MPLS, gateway-nya 10.254.4.1. Oke, kita udah ada membernya ya, si ISP internet dan MPLS. Oke, static groupnya kita buat juga untuk yang ke arah internet. Default route-nya ke SD1. Satu lagi kita buat destinasinya ke headquarter LAN. Gateway-nya MPLS ya 10.254.4.1. Interface-nya MPLS. Oke, sudah jadi dua static route-nya. Kemudian kita akan buat performance SLA tadi udah performance SLA tadi udah ya. Coba kita cek, saya lupa tadi. Performance SLA tadi udah ya. Belum. Oke, kita buat performance SLA-nya dulu.
SLA internet. Oke, kemudian membernya ya, spesifik kita buat si internet dan si MPLS. SLA internet. Oke. Nah, ini udah jadi ya. Kita coba reload dulu, refresh. Nah, ini udah jadi SLA-nya ya, yang ke internet hijau ya, yang ke MPLS tetap merah teman-teman ya, karena dia nggak bisa ping ke 88 si MPLS-nya. Oke, lalu kita buat si SD-WAN rules ya. SD-WAN rules ini nanti kita buat SD-WAN rules yang ke arah internet. Kita buat akses internet. Source address-nya dari data center LAN ya, destination-nya kita buat all. Nah, interface preferennya kita buat si ISP dan si MPLS. SLA-nya kita buat yang SLA internet. Oke, SD-WAN rules yang akses internet di sini sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan buat policy ya. Policy ini belum ya, kita buat policy sama teman-teman ya, seperti yang di headquarter kita akan buat policy internet dan MPLS nya. Akses internet, incoming interface nya dari LAN ya, port 4, outgoing nya SD-WAN atau virtual WAN link, source nya dari data center LAN, destination nya kita buat all, service nya kita buat all. Oke, udah semua kita create ya. Oke, selanjutnya kita buat policy MPLS nya. Akses MPLS, incomingnya dari LAN, outgoingnya SD-WAN ya, tetap ya. Kemudian source-nya dari LAN. Nah, destination-nya kita ke headquarter LAN. Tab-nya kita disable teman-teman ya. Nah, oke, jadi kita taruh atas. Kemudian kita clone reverse. Akses MPLS from headquarter HP. Enable. Oke, ini yang akses MPLS itu ya, itu HP. Oke, untuk policy-nya udah jadi dua-duanya ya, internet dan MPLS. Oh iya, sama ini performan SLA yang tadi saya tambahin juga, yang MPLS belum. Di SD-WAN performan SLA-nya ini kan baru yang ke arah internet, kita buat satu lagi teman-teman ya, sama ya, yang buat ke MPLS. Akses MPLS 1.10.254.4.1. Membernya si MPLS port 3. Nggak bisa garis tengah. Oke. Di sini udah jadi ya akses MPLS-nya. Harusnya sih hijau ya teman-teman. Nah, udah hijau teman-teman ya untuk si performa SLA MPLS-nya. Nah, di sini internetnya juga hijau, hanya yang MPLS di internet ini merah. Oke, kita tes dulu teman-teman ya dari si data center. Coba ya, kita di sini akan tes ping ke internet ya. Oke, untuk internet udah jalan teman-teman ya di sini ya. Tapi kalau untuk ke MPLS-nya sepertinya belum nih. Kita coba tes aja teman-teman ya. Kita ping ke IP headquarter yaitu 172
16.30.2. Nah, ini masih RTO teman-teman ya. Nah di sini karena masih RTO, kita akan buat SD-WAN rules lagi teman-teman, tambahan di headquarter dan di DC, yaitu rules untuk MPLS-nya. Karena tadi kita di rules-nya itu masih rules internet di SD-WAN-nya. Nah, kita coba cek ya. Ini kan SD-WAN nih. Nah, kita hanya punya satu rule, di mana MPLS-nya ini kan tadi nggak mungkin bisa lewat sini ya, karena merah tadi teman-teman. Kita buat akses MPLS. Oke, source-nya dari headquarter LAN, kemudian destination-nya ke DC. Nah, kemudian ini aja performance SLA-nya aja, interface preference-nya kita yang pakai MPLS, sama SLA-nya kita tadi udah buat yang MPLS, SLA MPLS. Nah ini, oke ya, portnya 4, SLA-nya SLA MPLS. Kita oke. Nah, karena ini spesifik ya teman-teman ya, kita taruh di atas teman-teman ya. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian lanjut si SD-WAN rules di data center, sama kita buat juga untuk akses MPLS. Nah, ini source address-nya dari data center, destination-nya ke LAN, headquarter LAN, interface preference-nya MPLS, oke, SLA-nya SLA MPLS, akses MPLS. Oke, di sini udah kita buat MPLS rules-nya, kita naikin ke atas teman-teman. Nah, oke, sekarang kita coba tes lagi teman-teman ya, dari data center ataupun dari headquarter untuk tes MPLS-nya, apakah dia sudah jalan atau belum. Nah, ini kita dari 192.168.50 ya, dari IP LAN data center. Sorry, kita udah bisa ping ke 172.16.30.2. Oke, berarti di sini MPLS-nya sudah jalan teman-teman ya. Nah, ini yang di headquarter ke internet tadi ya. Ini kita ping ke 192.168.50.2. Oke, untuk MPLS-nya udah jalan teman-teman ya. Jadi di sini untuk MPLS-nya sudah jalan sendiri. Sorry. Kemudian untuk internetnya juga sudah jalan. Ya, masing-masing headquarter dan data center untuk MPLS dan internetnya juga sudah jalan. Ya, ini kalau kita teman-teman mau cek lognya juga ada teman-teman ya. Ini ya, nanti si MPLS-nya yang ke 30.2 ini lewat policy akses MPLS. Kemudian untuk internetnya ya, untuk arah internetnya melalui ini akses internet. Nih, akses internet. Nah, oke, kemudian kita akan cek ya di sini performa SLA si SD-WAN-nya. Nah, oke, di sini masih merah teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba bikin skenario ketika internetnya mati, si data center ini tetap bisa akses ke internet melalui via MPLS yang terhubung ke si headquarter ya. Oke, kita coba tes ping di dari data center ya. Nah, di sini internetnya mati teman-teman. Hidup teman-teman ya. Ntar saya pindahin dulu. Aduh.
Oke, di sini internetnya kita lihat hidup teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba putus koneksi yang ke arah internet, karena kan si data center ini melalui si ISP ya. Ini kita putus. Nah, di sini putus teman-teman ya. Nah, kita cek di sini koneksi threadnya pun putus di sini ya, nggak bisa sama sekali karena sudah kita putus untuk koneksi ke arah ISP-nya. Nah, kita akan buat bagaimana si data center ini tetap bisa akses internet walaupun si ISP-nya putus. Jadi dia akan melewati si MPLS. Oke, kita di sini harus ke headquarter teman-teman ya. Nah, di headquarter ini teman-teman harus buat policy baru. Buat policy baru di sini. Oke, sebelumnya tadi di sini performance SL-nya masih merah teman-teman ya. Nanti kalau kita udah buat policy, jadi di sini harusnya hijau nih teman-teman. Ke si MPLS-nya ini, yang merah ini. Kalau ini kan internetnya merah karena udah kita putus ya. Kita buat aja misalkan failover DC to MPLS. Oke, nanti incoming interface-nya teman-teman buat yang SD1 virtual WAN link, kemudian outgoing-nya juga kita buat yang virtual WAN link. Jadi dua-duanya sama-sama virtual link. Kemudian untuk source-nya nanti teman-teman masukin si IP data center LAN-nya. Kemudian teman-teman masukin segmen network MPLS-nya. Nah, ini udah saya buat ya. Segmen network MPLS-nya itu 10.254.4.0. Nah, ini kita masukin di sini. Karena nanti ke internet kita akan buat all. NAT-nya juga tetap di enable teman-teman ya, agar dia bisa akses internet nanti. Kita buat all session aja. Nah, kita oke. Oh, ini belum, servisnya belum. Nah, kita udah buat policy failover DC to MPLS. Nah, di sini kita cek teman-teman ya, harusnya si performance SLA yang ke arah internet di sini harusnya hijau. Kita coba reload dulu ya. Nah, di sini hijau teman-teman ya. Si MPLS-nya otomatis harusnya di sini internetnya nyala lagi. Nah, oke teman-teman nih, nyala teman-teman ya. Jadi sekarang akses internet akses ke arah internet sudah bisa via MPLS. Di sini saya juga bisa tes apa ya? Tes browser ya harusnya. Kita coba tes dulu bisa nggak nih browsernya. Oke, kita buat browser ke arah 172 HTTP ya. HTTP 172.16.30.2 ini IP web yang dihaki ya, headquarter ya. Oke, jalan teman-teman ya. Di sini keterangannya web server is running. Nah, untuk internetnya pun juga jalan. Ya, jadi MPLS-nya jalan ke web server ya. Sini ke arah web server di sini nih ke headquarter. Lalu internetnya juga bisa ya untuk Google. Ya, nanti kita cek aja lognya teman-teman di sini. Ya. Nah, di sini harusnya berubah teman-teman ya di sini untuk lognya ya. Nah, ini untuk MPLS-nya ada, nah, lalu untuk internetnya juga ada teman-teman. Destinasinya portnya MPLS ya. Untuk port 3 di sini akses internetnya 1. Nah, SD1-nya kalau teman-teman mau lihat, nah tadi kan SD1 rules-nya di ISP ya, di ISP ya untuk akses internetnya. Nah, sekarang pindah ke sini teman-teman.
ke MPLS yang port 3. Nah, ISP-nya di sini merah karena kita putus ya. Nanti kalau ISP-nya kita sambung lagi, harusnya dari MPLS ini yang port 3 nih, dia akan pindah lagi ke si ISP. Nah, itu kita sambung lagi ya untuk ISP-nya. Kita coba sambung lagi untuk kabelnya. Nah, di sini harusnya pindah ya. Dia pindah lagi melalui si ISP internet untuk rules-nya. Kita reload aja. Nah, oke teman-teman ya. Di sini dia pindah ke ISP lagi ke port 2 untuk untuk akses internetnya. Lalu untuk MPLS-nya tetap ya di sini teman-teman ya untuk rules-nya. Nah, kurang lebih teman-teman seperti itu ya. Jadi di sini si data center tetap bisa akses internet walaupun nanti si ISP-nya satu di sini putus. Jadi si MPLS ini mengcover internetnya si data center. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan buat kebalikannya. Jadi ketika MPLS-nya mati ya, MPLS ini mati, si data center tetap bisa akses ke IP LAN si headquarter melalui internet. Nah, nanti kita akan coba masukin IPsec tunnel untuk mengcover si MPLS-nya ini ketika dia mati. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.